Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau yang ku andalkan, tiada lain seperti-Mu Tuhan. Kau Bapa-Ku yang sangat baik, Kau yang ku andalkan sepanjang hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau mengandalkan-Mu Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami. Hanya bagi-Mu kami menyembah, kami memuji, kami muliakan Engkau, Yesus. Oh Yesus, kami perlu Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Oh Yesus, kami perlu Kau Tuhan, untuk tuntun hidup kami, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ajak saudara membaca di dalam surat 1 Korintus pasal 3. Ayat 6 dan 7. Satu Korintus pasal 3 ayat 6 dan 7 ya. Saya bacakan, saudara perhatikan ya, sehingga firman Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 7. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saya ulangi lagi ayat 6 ya. Saudara coba saudara tangkap kata-kata ini ya, supaya saudara bisa mengerti ya. Aku menanam ya. Paulus menanam. Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam
atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ini pertumbuhan rohani digambarkan seperti orang menanam. Ya, saudara, saudara perhatikan. Aku menanam, artinya Paulus yang menanam benih. Apolos yang menyiram, Apolos menyirami. Tetapi yang menumbuhkan itu Tuhan. Ya. Jadi bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, kalau saudara memperhatikan ini, ada saudara yang berpendapat gini, ya kalau saya tidak bisa bertumbuh itu ya salahi Allah. Ya. Sudah disirami, sudah ditanam, tetapi yang menumbuhkan itu Allah. Nah aku tidak bisa tumbuh, ya sing salah ya Allah. Saudara, cara berpikir begitu itu salah, saudara. Ya. Kenapa tidak bisa bertumbuh? Ya. Kenapa tidak bisa bertumbuh? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, ini berbicara, saudara, tentang pertumbuhan kehidupan rohani kita. Sebab sebagai anak-anak Tuhan, itu yang penting pertumbuhan rohani, bukan pertumbuhan jasmani. Ya, coba saudara renungkan betul-betul. Kita ini berdoa, perhatikan. Nah, tidak minta tolong, minta berkat, minta diselamatkan. Itu saja yang kita doakan. Coba saudara perhatikan. Waktu saudara berdoa itu perhatiin doamu itu. Sing keluar tuh, oh Tuhan tolong saya. Oh Tuhan berkati saya. Oh Tuhan selamatkan saya. Itu yang kita doakan. Nah, ini kan menyangkut soal jasmani. Ya. Tetapi belum pernah mungkin saudara berdoa untuk Tuhan. Tumbuhkanlah kehidupan rohani saya. Itu penting, saudara. Ya. Sebab kalau rohani saudara tidak bisa bertumbuh, ya, walaupun saudara diberkati, saudara diberi keselamatan, saudara ditolong oleh Tuhan, tidak ada artinya, saudara. Nanti kalau saudara mengalami sedikit kesalahan, ya, mengalami sedikit gangguan hidup, saudara semua, loh Tuhan, oh saya ini sudah setia loh Tuhan, saya ini sudah berdoa minta berkat, saya sudah berdoa supaya diberi kesehatan, loh kok gini Tuhan? Itu akibat pertumbuhan rohani itu tidak ada, saudara. Ya, cobalah saudara perhatikan sehari demi sehari apa yang saudara lakukan terhadap Tuhan. Ya, nanti kan wah nek saudara diberkati, wah seneng ya. Tetapi kalau ada masalah, loh Tuhan kok gini Tuhan? Loh Tuhan kok gini? Lah sing disalahno Tuhan. Nah itu saudara harus diperhatikan. Saya selalu katakan,
tahun berganti tahun. Ya, sing disebut tahun baru itu sebetulnya tidak ada sing baru, itu tidak ada. Ya, saudara cobalah selidiki sing disebut tahun baru itu apa nih sing baru? Tidak ada, saudara. Nah, di dalam tahun baru berganti tahun baru itu yang pasti saudara tahu, saudara tambah tua. Ya. Nah, nek kita ini tambah tua, kita sebagai anak-anak Tuhan sing dipikirno cuma berkat tok. Ya. Kita tidak memikirkan pertumbuhan rohani, saudara. Lah, saudara nanti kecelik, saudara ngalami sedikit kesulitan ekonomi atau menghadapi kesakitan, saudara mulai ngersulo mbek Tuhan. Ya, loh kok gini Tuhan? Kok gini Tuhan? Karena kehidupan rohani saudara itu tidak bertumbuh. Loh, bagaimana tidak bertumbuh Tuhan? Wong saya ini pelayan Tuhan. Saya ini melayani musik, melayani WL, melayani multimedia. Itu saudara tidak memberikan penghargaan apa-apa di hadapan Tuhan. Kecuali saudara berusaha untuk saudara itu bertumbuh kehidupan rohani saudara. Itu yang penting, saudara. Ya, itu yang amat penting. Sebab, saudara, upamane saudara diberkati, saudara, hidupnya senang. Tapi saudara harus berpikir, di dunia ini tidak ada kesenangan yang kekal. Di dunia ini tidak ada kehidupan yang seperti saudara harapkan, tidak ada. Di dunia ini seperti tempoh hari sudah saya bacakan, dunia ini tempatnya kejahatan. Saudara tidak bisa berharap dunia ini untuk bisa membuat hidup saudara itu menjadi baik, tidak bisa. Kalau saudara bertumbuh kehidupan rohani saudara, ya. Kalau saudara punya kehidupan rohani itu bertumbuh, maka kehidupan rohani itu akan mengatasi segala permasalahan hidup. Dan bukan saja mengatasi, saudara memperoleh kemenangan menghadapi apapun juga. Ya. Jadi saudara, kita akan setiap pagi kita datang di tempat ini, itu sing penting saudara memikirkan apakah dengan ini kehidupan rohani saya ini bertumbuh, enggak. Ya. Kalau enggak bertumbuh, eman saudara-saudara, saudara telah pagi-pagi datang, ya, bangun pagi, datang di tempatnya tiap pagi, tapi nek saudara tidak memikirkan pertumbuhan rohani, eman saudara, ya, eman. Terus kita ini cuma memikirkan pokoknya aku selamat, pokoknya aku diberkati mbak Tuhan. Tuhan itu maha berkat. Kalau saudara punya pertumbuhan rohani itu baik, saudara. Saudara tidak usah susah-susah. Berkat Tuhan itu sudah berlimpah-limpah diberikan pada kita. Ya. Oleh sebab itu, saudara, tahun yang baru ini kita mesti cara berpikir dengan pikiran yang baru,
yaitu bertumbuh. Lah nek aku wis dadi wong Kristen 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mek ngene tok, ndak ada pertumbuhan rohani, ya. Orang lain susah, kita ya susah. Orang lain suka marah-marah, ya kita sepodo ae. Orang lain berbuat jahat, ya kita jahat. Mana pertumbuhan rohani kita? Ya, saudara, biar di dalam hal ini saudara renungkan betul-betul kata-kata firman Tuhan, ya. Coba saya bacakan lagi sekali, saudara perhatikan ya ayat yang ke-6, ya. Aku menanam, yaitu Paulus. Apolos yang menyiram, tetapi yang menumbuhkan pertumbuhan itu Tuhan. Misalnya, saya hamba Tuhan, saya ini menyirami saudara. Tapi nek saudara tidak bertumbuh, ya saya tidak ada artinya apa-apa, saudara. Saya cuma nyirami, tapi pertumbuhan itu tergantung antara saudara dengan Tuhan. Ya. Tetapi jangan kalau pertumbuhan itu dari Tuhan, lantas kita pasrah, wis Tuhan, pokoknya aku jadi orang Kristen, pokoknya aku melayani, pokoknya. Tapi kalau ada hal-hal yang membuat saudara susah, sakit, menderita, saudara lantas ngomel baik Tuhan, ya tidak ada artinya, saudara. Orang yang bertumbuh rohaninya, saudara, ya, orang yang bertumbuh rohaninya itu, dia menghadapi apapun juga, dia tidak pernah ngomel, Mbak Tuhan. Menghadapi apapun juga, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Sebab dia tahu bahwa Tuhan itu dikatakan di dalam Mazmur 106 dikatakan, Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu kita nyanyikan. Tetapi kalau hanya terbatas pada nyanyian saja, ya apa artinya, saudara? Ya, itu sebabnya, saudara, mari saya yakin tahun ini, tahun kemurahan yang besar bagi saudara semua. Kalau saudara bisa bertumbuh rohaninya, soal jasmani itu, bagi Tuhan tuh tidak ada artinya. Ya, Tuhan tuh mau memberkati orang tuh gampang, saudara. Tetapi yang penting yaitu rohani kita itu ditumbuhkan. Nek rohani kita tumbuh, saudara tidak akan kekurangan apapun juga. Dan saudara tidak akan takut menghadapi apapun juga. Ya, saudara, itulah yang patut saudara renungkan. Ya, setiap pagi datang di tempat perlu direnungkan. Sebab satu waktu kita menghadapi, loh kok gini Tuhan? Saya ini kurang apa Tuhan? Kok gini? Ya itu karena rohanimu tidak tumbuh. Ya, kalau rohanimu tumbuh, saudara menghadapi apa-apa, puji Tuhan. Aku bisa mengatasi ini. Dengan Tuhan, aku melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, itulah yang saudara perlu renungkan, usahakan. Ya, Tuhan bukan, kalau di situ kan yang menumbuhkan tuh Tuhan, bukan kok Tuhan tuh mau menumbuhkan atau tidak pun. Itu tergantung dari saudara sendiri. Hubungan saudara dengan Tuhan bagaimana? Ya, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu indah, saudara baca itu di dalam Injil Yohanes 15. Oh, saudara sudah sering baca, tapi saudara tidak begitu memperhatikan. Tuhan bilang, aku ini pokok anggur. Kamu itu carang-carang.
nek carang itu tetap melekat padaku, dia akan berbuah-buah dengan lebat. Tetapi walaupun nemplek, tetapi itu sat daripada pohon anggur itu tidak mengalir di dalam diri kita, ya tidak ada gunanya. Aku dekat loh mbak Tuhan. Aku boleh dekat saben dina aku lunga gereja. Dekat sekali. Tetapi saudara tidak, itu sat ilahi tidak mengalir di dalam hidup kita. Ya apa artinya saudara? Ya, ini saudara perhatikan betul-betul. Kalau ini saudara bisa lakukan, oh saudara tidak perlu susah. Sudahlah, saudara tidak perlu susah. Dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita semua. Ya, saudara, ayo kita sama-sama berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, Roh Kudus, jamahlah anak-anak-Mu semua yang setia tiap pagi datang di tempat ini. Jangan kami datang dengan tidak mempunyai dasar yang kuat, sehingga kedatangan kami hanya merupakan kebiasaan. Lebih daripada itu yaitu minta berkat, minta pertolongan, minta kesembuhan, minta keselamatan. Dan kita belum pernah Tuhan untuk memikirkan bagaimana pertumbuhan kehidupan rohani yang lebih penting daripada semuanya itu. Bapa yang di sorga, kiranya dengan sebuah renungan yang pendek ini, Roh Kudus berkenan menyentuh hati kami semua. Supaya mulai saat ini, di dalam tahun yang baru ini, tidak ada sesuatu yang baru. Tetapi dengan ini akan memberikan kami dorongan untuk lebih mendekat pada Tuhan, supaya kehidupan rohani kami bertumbuh dengan baik. Terima kasih Bapak. Tuhan mendengar doa kami yang kami persembahkan ini di dalam nama Yesus Kristus. Pulanglah saudara-saudara dengan iman bahwa sepanjang hari ini Tuhan menyertai saudara. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati saudara. Sepanjang hari ini Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara semua.